Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin membuat suatu reaksi terhadap video dari sebuah channel ipedia.it. Indonesia sebuah negara yang kaya dengan sumber daya dan memiliki posisi strategis di dunia, selalu menjadi pusat perhatian global. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional bukanlah hal yang bisa diremehkan. Temuan mengenai keberadaan markas rahasia asing di masa lalu membuka mata kita akan perlunya kewaspadaan lebih terhadap potensi intervensi yang tak terlihat. Di era modern ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan nasional tetap berpihak pada rakyat dan kedaulatan bangsa, dan bagaimana menguatkan sistem intelijen nasional dapat menjadi tameng utama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mari kita bahas lebih dalam dan kita simak video berikut ini. Keberadaan markas Badan Intelijen Pusat atau CIA di berbagai kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Banyak orang yang meragukan pernyataan Presiden Prabowo saat memperingatkan kehadiran mata-mata asing di Indonesia. Mereka menjelma dalam berbagai peran seperti LSM dan media. Dari berbagai komentar yang saya baca, kelompok ini malah menuduh Prabowo mencari-cari kesalahan asing untuk menutupi kondisi ekonomi akhir-akhir ini yang kurang stabil. Namun, fakta mengejutkan datang dari Gedung Putih Amerika Serikat. Pada 18 Maret 2025, Presiden Donald Trump membuka file rahasia tentang pembunuhan John F. Kennedy atau JFK pada tahun 1963. Peristiwa yang menggemparkan dunia ini terjadi persis menjelang 1 tahun kedatangan Kennedy ke Indonesia. Presiden Amerika Serikat termuda ini sudah dijadwalkan datang ke Indonesia pada Mei 1964. Pembukaan file rahasia ini pada akhirnya erat kaitannya dengan posisi Pak Prabowo saat ini. Kala itu Presiden Soekarno bahkan telah menyiapkan Wisma Negara di Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Kennedy sebagai tamu agung. Kunjungan ini sebenarnya bentuk kunjungan balasan Kennedy ke Indonesia. Pada musim semi 24 April 1961, Soekarno berkunjung ke Washington atas undangan khusus dari Presiden Kennedy sendiri. Kennedy menerima secara langsung kedatangan Soekarno dengan upacara penyambutan sekaligus pawai militer. Soekarno kemudian datang lagi ke Amerika Serikat untuk kedua kalinya pada bulan September di tahun yang sama. Pada pertemuan itu, Soekarno berperan sebagai utusan KTT non-blok bersama Presiden Mali Modibo Keïta. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Soekarno dan Kennedy membicarakan banyak hal, mulai dari kondisi dunia yang mengalami perang dingin, nasionalisme di negara berkembang, hingga bantuan ekonomi kepada Indonesia. I'm particularly glad also to welcome him here because he is, in a very real sense, the father of his country. Mereka sempat bersilang pendapat soal Irian Barat, namun keduanya sepakat bahwa tidak ada lagi tempat bagi kolonialisme di dunia ini. Sayangnya, kunjungan balasan ini batal terjadi karena Kennedy keburuan meninggal dunia dalam insiden penembakan di Dallas, Texas pada 22 November 1963. Sungguh sayang, Kennedy yang dinanti-nanti pun tidak pernah datang. Soekarno bahkan menolak menyaksikan film pembunuhan Kennedy sambil berkata dalam nada pilu, "Saya tidak sampai hati melihatnya. John Kennedy adalah sahabat saya." Kala itu Soekarno sendiri mungkin tak menyadari kalau 2 tahun setelah kematian Kennedy, ia juga tumbang dari tahta kepresidenan dalam insiden G30 SPKI tahun 1965. Kematian Kennedy maupun penggulingan Soekarno pun banyak dihubungkan dengan operasi intelijen CIA Amerika. It only takes one new piece of foreign intelligence and everything can change in an instant. Persahabatan erat antara keduanya menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan elit dunia di tengah perseteruan perang dingin Amerika dan Uni Soviet.
Kita kembali ke Donald Trump. Dalam dokumen yang dirilis kantor kepresidenan Amerika, peristiwa kematian JFK ini erat kaitannya dengan Indonesia karena salah satu dokumen itu menyebut keberadaan 3 markas CIA di Indonesia. Satu halaman dokumen pembunuhan JFK berisi daftar markas rahasia atau secret base CIA di sejumlah negara yang dirilis ke publik pada Selasa 18 Maret 2025. Dokumen berjudul Field Distribution BD Tagar 5847 itu diunggah situs arsip dan administrasi catatan nasional Amerika Serikat sesuai Undang-Undang Catatan Pembunuhan Presiden JFK tahun 1992. Dokumen tersebut menuliskan divisi VE CIA memiliki 3 markas di kota Republik Indonesia, yakni di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Namun halaman itu tak memberikan detail operasi CIA di kota-kota tersebut, mengingat pihak Trump sedang menyelidiki banyak dokumen yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Dokumen berisi markas CIA di Indonesia merupakan bagian dari total 320.000 dokumen terkait catatan pembunuhan JFK. Saat ini, setidaknya hanya tersisa kurang dari 4.700 dokumen yang disembunyikan sebagian atau seluruhnya terkait kasus pembunuhan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat diizinkan mengungkapkan dokumen pembunuhan John F. Kennedy ke publik berdasarkan Undang-Undang Catatan JFK. Lantas, apa hubungannya dengan Presiden Prabowo saat ini? Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Gak enak ada wartawan. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Ada satu fakta menarik bahwa Prabowo sudah berulang kali memperingatkan operasi intelijen asing di Indonesia. Presiden ke-8 ini tentu mengungkapkan hal ini karena punya alasan mendasar. Bisa jadi tim intelijen Indonesia sudah mendeteksi pergerakan intelijen asing dalam operasi kontraspionase. Saat ini ketegangan geopolitik dunia sedang naik turun. Jika dulu Soekarno tumbang karena dampak perselisihan perang dingin Amerika versus Uni Soviet, kini perang dagang Amerika-China turut berdampak bagi Indonesia baik secara ekonomi maupun keamanan. Kedua negara adik kuasa ini sedang mencari pengaruh di berbagai negara untuk masuk ke kubu mereka masing-masing. Pak Prabowo sendiri adalah pengagum Soekarno. Soekarno bahkan pernah menggendong Prabowo dan diajak jalan-jalan ke istana kepresidenan. Saya terlalu kecil saat itu, tapi saya pernah diangkat oleh beliau, saya dibawa ke istana. Jadi saya pernah diangkat beliau tinggi-tinggi, ucap Prabowo. Gaya pidato dan berpakaian Prabowo juga mirip Soekarno. Seperti Soekarno, Prabowo hampir dalam setiap pidatonya menggaungkan anti penjajahan dan imperialisme baru. Keduanya sosok nasionalis tulen yang tak diragukan lagi. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Pak Prabowo menentang penjajahan bentuk baru yaitu dalam bidang ekonomi. Ia dengan lantang melawan Uni Eropa yang merasa tak diuntungkan dalam kebijakan hilirisasi industri. Hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa. Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian, selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saat bahan mentah diolah di dalam negeri, maka otomatis negara-negara maju tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku di pabrik-pabrik mereka. Jika Soekarno jatuh karena dampak perang dingin,
Apakah Pak Prabowo juga jatuh dalam perang dagang saat ini? Kuncinya cuma satu. Kalau kita pecah belah dan tidak bersatu, maka pasti negara ini bisa kaos seperti tahun 65 dan tahun 98. Kita berharap agar ketegangan politik dalam negeri, khususnya perseteruan Jokowi, Surya Paloh, dan PDIP segera berakhir. Hanya persatuan dan semangat gotong royonglah yang bisa menyelamatkan kita dari situasi krisis ini. Dokumen yang dirilis terkait pembunuhan Presiden John F. Kennedy mengungkapkan bahwa CIA memiliki markas rahasia di 3 kota besar Indonesia pada tahun 60-an, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Informasi ini berasal dari arsip yang dirilis oleh pemerintahan Donald Trump yang mencakup lebih dari 80.000 halaman dokumen terkait kasus tersebut. Untuk meraih video tersebut adalah dengan menyoroti tentunya pentingnya transparansi dalam hubungan internasional dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Dan bagaimana temuan ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap potensi pengaruh asing yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional, dan selain itu pula menekankan perlunya penguatan sistem intelijen nasional untuk menghadapi tantangan global. Transparansi dalam hubungan internasional sangat penting karena dapat membangun kepercayaan antar negara dan menciptakan stabilitas dalam kerjasama global. Ketika hubungan antar negara didasarkan pada keterbukaan setiap pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan strategis dan kepentingan bersama, hal ini mengurangi risiko kesalahpahaman, manipulasi atau konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Dampaknya terhadap kedaulatan negara sangat signifikan. Dengan transparansi, negara dapat memastikan bahwa kebijakan dalam negeri dan luar negeri tetap mencerminkan kepentingan nasional tanpa intervensi yang tak terlihat dari pihak asing. Transparansi juga memperkuat kemampuan negara untuk melindungi aset strategisnya seperti sumber daya alam, teknologi, dan informasi sensitif dari pengaruh negatif yang mungkin merugikan rakyatnya. Di era globalisasi saat ini, transparansi juga membantu masyarakat sipil untuk memantau tindakan pemerintahannya dalam forum internasional. Hal ini memberikan kontrol publik yang lebih besar, sehingga kebijakan yang diambil lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Temuan ini adalah mengingatkan yang sangat penting bagi kita untuk terus memperkuat kewaspadaan terhadap potensi pengaruh asing dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Kita tidak boleh mengabaikan kemungkinannya adanya intervensi yang secara diam-diam bisa mempengaruhi arah kebijakan, merugikan kepentingan nasional, atau bahkan mengancam kedaulatan negara di tengah kompleksitas hubungan internasional. Kita perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berpihak pada rakyat dan mendukung pembangunan bangsa. Kewaspadaan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, menguatkan sistem intelijen nasional, dan mendorong transparansi dalam semua sektor, kita bisa menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri. Mari kita jadikan temuan ini sebagai motivasi untuk terus bersatu dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan bangsa kita. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis, penguasaan sistem intelijen nasional menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sistem intelijen yang kuat adalah garda terdepan dalam melindungi kedaulatan negara, mengidentifikasi ancaman dari dalam maupun luar negeri, serta memastikan keamanan informasi strategis. Penguatan intelijen nasional mencakup peningkatan kemampuan teknologi, pengembangan sumber daya manusia yang handal, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga. Dengan sistem intelijen yang terintegrasi dan responsif, kita bisa lebih cepat mengantisipasi potensi ancaman, baik itu dalam bentuk kejahatan cyber, infiltrasi asing, maupun tantangan lain yang berdampak pada stabilitas nasional. Di era globalisasi, intelijen juga berperan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan strategis. Dengan memiliki data yang akurat dan analisis yang mendalam, para pemimpin nasional dapat merancang langkah-langkah yang memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Mari kita jadikan penguatan sistem intelijen nasional sebagai prioritas bersama demi menjaga keamanan, kemajuan, dan kedaulatan bangsa.
Dengan demikian, kedaulatan sebuah bangsa adalah hal yang ternilai harganya, dan menjaga kedaulatan itu adalah tugas kita bersama. Dari temuan ini, kita diajak untuk merenungkan pentingnya kewaspadaan terhadap pengaruh asing dan memperkuat pertahanan intelijen nasional kita. Dunia global membawa banyak peluang, tetapi juga risiko yang perlu diantisipasi dengan cermat. Mari jadikan ini sebagai pengingat untuk terus melangkah maju dengan penuh kehati-hatian, memperkuat kesatuan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa. Bersama kita bisa menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah arus tantangan global. Sampai jumpa diskusi berikutnya, dan terima kasih telah menyaksikan.